Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamali Ngadang dengan NIM 2052421 dari kelas TBIG A. Di sini saya akan mereview buku tentang harmonisasi sains dan agama. Dan saya di sini menemukan buku yang sangat unik berjudul Muslim Kids Explorer Bencana Alam. Nah, buku Muslim Kids Explorer ini punya 4 series dan saya di sini mengambil series yang bencana alam. Buku ini ditulis oleh Wulan Mulia Pratiwi, diterbitkan di Ziyad Books di Indonesia dan tahun penerbitannya itu di tahun 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dan konsep dari buku ini. Buku Muslim Kids Explorer mengenai bencana alam ini bagian dari seri yang mengajak anak-anak khususnya karena buku ini ditujukan untuk anak-anak itu agar anak-anak dapat belajar ilmu alam dari sudut pandang Islam. Nah, di buku ini terdapat beberapa elemen penting. Yang pertama itu buku ini membahas fenomena bencana alam misalnya longsor, tsunami, gempa bumi itu sebagai bagian dari alam ciptaan Allah dan sebagai kesempatan pembelajaran. Lalu buku ini juga disertai fakta sains yang dilengkapi dalil Al-Quran dan hadis juga sebagai penguat nilai agama, yaitu menghubungkan fenomena alam atau bencana dengan pesan Islam. Lalu di dalam buku ini juga terdapat aktivitas atau eksperimen yang bisa dilakukan oleh anak-anak di rumah dengan tentunya dengan orang tua juga ya sebagai pengamat. Nah, hal ini juga bisa menjadi bagian dari konsep eksplorasi. Lalu buku ini juga membantu anak tumbuh menjadi waspada, empati, dan peduli terhadap peristiwa bencana alam. Secara umum, buku ini bukan hanya soal apa sih bencana alam itu secara ilmiah, tetapi juga bagaimana anak memahami dan merespon dari perspektif Islam dan sains. Lalu kelebihan dari buku ini itu ada banyak ya. Nah, pertama buku ini menggabungkan aspek pengetahuan alam seperti bencana alam itu dengan nilai-nilai Islam yang berisi tentang syukur, ikhlas, kehati-hatian, tanggung jawab, dan ini bagus untuk anak-anak yang ingin dididik secara holistik atau kognitif dan spiritual. Lalu di buku ini juga desainnya ramah anak dan visualnya juga menarik. Jadi anak-anak tidak akan bosan kalau membaca buku ini. Lalu relevansi topiknya itu karena Indonesia kan wilayah dengan potensi bencana alam yang banyak ya. Lalu jadi topik ini sangat relevan untuk anak agar memiliki pengetahuan dasar, kesadaran, dan empati. Lalu di buku ini juga ada fitur aktivitas yang bisa dilakukan anak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi buku ini juga membuat pembelajaran menjadi lebih experiential dan bukan jadi anak-anak itu bukan hanya sekedar membaca tapi juga melakukan praktek. Lalu dengan membaca buku ini juga dapat menumpuk empati dan kesiapsiagaan. Fokus buku ini bukan cuma tentang pengetahuan, tapi juga nilai seperti empati terhadap korban bencana, sikap waspada, sikap peduli, itu bagus untuk pembentukan karakter. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa kekurangan yang ada di dalam buku ini. Jadi di buku ini kedalaman size-nya itu mungkin masih terbatas karena target buku ini itu anak-anak dan bukan buku pengetahuan yang mendalami di bidang itu. Jadi pembahasan sains bencana alam ini cuma disajikan secara sederhana. Jadi kalau anak-anak tertarik dengan sains dan agama dan ingin penjelasan mendalam tentang mekanisme internal bencana seperti gempa, tsunami, seperti itu mungkin
masih kurang. Lalu spesifikasi eksperimental mungkin masih terbatas. Jadi aktivitas untuk anak-anak itu pasti bagus, tapi bahan atau alat yang diperlukan untuk praktek itu mungkin membutuhkan pendampingan orang tua atau guru atau orang yang lebih dewasa agar dapat berjalan dengan maksimal. Buku ini juga tidak menggantikan alat praktikum besar atau eksperimen skala sekolah. Lalu, fokus nilai agama ini bisa terasa umum. Integrasi Islam itu bagus, namun bagi pembaca yang mencari pembahasan teologis atau diskusi kompleks antar agama dan sains, misalnya diskusi klasikal, mungkin buku ini tidak sedalam buku akademis. Lalu ukuran halaman dan ruang pembahasan terbatas. Buku ini memiliki sekitar 120 halaman, tapi dibagi untuk elemen ilustrasi, aktivitas, nilai agama, penjelasan sains. Jadi tiap bagian ini per poin-poinnya itu tidak sedetail itu dan variannya itu ada banyak, jadi tidak fokus ke dalam satu bidang saja. Lalu evaluasi dan pengukuran hasil belajar terbatas. Buku ini lebih sebagai bahan literasi dan eksplorasi. Jadi kalau digunakan sebagai bahan kurikulum formal di sekolah, mungkin perlu tambahan yang lainnya seperti latihan soal atau panduan guru atau semacamnya. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, buku Muslim Kids Explorer seri bencana alam ini adalah buku yang dengan pilihan terbaik jika kita atau anak-anak ini mencari bahan bacaan yang menyenangkan, visual, edukatif, dengan integrasi nilai Islam. Lalu buku ini juga bagus jika ada anak yang ingin kenal dengan konsep bencana alam dan sains dasar di baliknya dalam konteks yang relevan di Indonesia. Namun juga dengan nilai-nilai Islam. Lalu buku ini juga bisa digunakan oleh orang tua atau guru sebagai teman belajar di rumah atau kegiatan di luar sekolah, bukan hanya sebagai teks sekolah. Namun jika tujuan utama mencari buku harmonisasi sains dan agama untuk anak-anak yang lebih mendalam, buku ini belum cukup mumpuni untuk hal ke situ. Karena buku ini masih ditujukannya untuk anak-anak, bukan untuk umum yang. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.